yang pasti yang saya dapat info dari saya, kalau dia melihat yang 4 orangnya. Yang merekayasa BAP ini siapa? Nggak mungkin dong AF bilang atas daya pikir dia sendiri melakukan ini. Nggak. Siapa sih yang nggak greget dari kasus ini? Kemudian Widya menyala, ya senggol yang namanya orang yang menangkap Peggy Setiawannya, lalu dicolek lah itu Tuan Takur di atas, ya kan, geger. Lah itulah makanya saya bilang Indonesia geger dulu, baru ada tindakan. Siapapun itu mulai bertindak, ya. Siapapun itu mulai ditindak. Jangan kamu bilang fitnah, itu kenyataan, bro. Ya, itu kenyataan. Nggak terima kamu karena mereka calon pejabat, nggak terima. Geger dulu dari Widya, nyolek yang pertama kali si Tuan Takur, baru ada tindakan. Itu baru benar, ya kan? Itu baru benar. Kalau yang kita diamkan nanti bisa jadi seumur hidup. Kata si itu anjing satu itu bilang biarkan mereka itu membusuk di penjara, ya kan, maunya mereka. Ya, tanya kembali, siapa sih yang suruh yang namanya Lindah itu kesurupan? Siapa? Ya kan, permainan, ya kan, permainan kan. Satu persatu saksi udah mulai muncul. Diawali pembebasan Peggy Setiawan, mulai Saka Tatal bersuara kembali. Muncullah yang lainnya, saksi-saksi Suroto. Muncullah yang lainnya Rudi. Muncullah lagi yang lain-lainnya. Dan muncullah lagi AF-nya. Muncul lagi siapa? Kemudian Dede. Muncul lagi yang orang menyaksikan jenazah. Muncullah lagi Mega dan Widi. Kakaknya Pina kemana? Kakaknya Pina kemana, saya tanya, setelah orang-orang ini muncul? Hah? Setelah orang-orang ini muncul, kakaknya Pina kemana? Hah? Kemana dia sekarang? Belum disidik ulang kan? Belum disidik ulang kan kakaknya Pina? Kakaknya Pina memberikan dua sisi keterangan yang berbeda, ya. Muncul lagi itu. Kalau Widya nggak senggol, itu aktor si Tuan Takur itu nggak geger. Ya dia membeku begitu aja, nerimo. Kita rakyat Indonesia ini nerimo Peggy Setiawan ditangkap sebagai DPO. Katanya ada 3 DPO keterangan yang dari BAP 2016 lalu. Namanya Dani, Egi Perong, dan siapa satu lagi itu? Peggy Setiawan, ya kan? Andi, itu yang satunya. Nah, dari daftar 3 DPO yang tidak ada gambarnya, ya, dicoretlah salah satunya. Tadinya 4 jadi 3 kan. Ditangkaplah yang namanya Peggy Setiawan Kuli Bangunan, ya kan. Ditangkaplah Peggy Setiawan, geger tuh, ya, baru dicolek itu yang namanya Tuan Takurnya, ya, geger seluruh rakyat Indonesia, ya. Udah geger, baru deh ada tindakan, cari sana, cari sini, ya kan, tuh baru. Nah, udah ketangkap gitu, muncul. Nah, sekarang, ya, sekarang Mega dan yang terakhir ini Mega sama yang namanya Widi, ya kan. Nah, kakaknya Pina belum nih, ya. Kenapa? Seharusnya kakaknya Pina sama Widi ini dipertemukan, ya kan. Semprot tuh kakaknya Pina. Hari ini juga kita mendapat kabar baik bahwa saksi yang berbohong, saksi yang halusinasi yang tidak hadir di persidangan terungkap. Dia telah mengakui bahwa dia tidak pernah menandatangani dan berita acara sumpah, dan tidak pernah, kalau bersumpah mungkin tanda tangan sebisa saja, dan tidak pernah dipanggil pengadilan, tapi dilarang datang oleh Pak Rudiana. Ya, betul kan kejadian seperti itu? Dan dia bohong, tidak ada kejadian mengejar, dia nggak ada berada di lokasi yang tempat tersebut. Jadi buat orang-orang yang melindungi grup saksi-saksi tersebut yang
menjadi pahlawan kesiangan, nggak tahu dia mau jadi pahlawan membela siapa. Udahlah kalian bertobat, kemudian harus fair mengakui bahwa ada kesalahan atau rekayasa penyidikan dalam perkara ini. Dan kami minta supaya seluruh masyarakat Kota Cirebon bisa hadir pada persidangan tanggal 24 nanti. Nah, kakaknya Pina belum nih. Ya, kenapa? Seharusnya kakaknya Pina sama Widi ini dipertemukan. Ya kan? Semprot tuh kakaknya Pina. Ya kan? Semprot tuh kakaknya Pina. Ya, kenapa? Dia memberikan keterangan selalu berbeda-beda. Pertama, saya curiga dari ponsel. Dia memberikan keterangan ponselnya tidak ada kontak, dan ini ketika mereka terpenjara, orang-orang tidak bersalah, ponselnya yang namanya Pina dikasihkan ke keluarga. Ya kan? Dikasihkan ke keluarga. Itu. Nah, nggak lama kemudian, belum berapa ini setelah ini viral, akunnya Pina aktif kembali. Dia bilang ada kata sandi tertulis di buku. Nah, kemudian buka polanya siapa? Hanya ponakan. Tanya kembali ponakannya yang mana. Karena yang sering bersama yang namanya Vina itu ponakannya. Ya kan itu. Seharusnya dua sisi orang ini juga, si kakaknya Pina juga harus dipertemukan dengan yang namanya Widi dan Mega. Ya kan? Nah, itu yang ini. 3 daftar DPO ini siapa? Yang merekayasa BAP ini siapa? Ya, nggak mungkin dong AF bilang atas daya pikir dia sendiri melakukan ini. Nggak mungkin. Saya percaya itu. Apakah AF sendiri yang berjalan otaknya ini berdasarkan dendam dan selainnya? Nggak mungkin. Kejadian itu ada temennya almarhum adik saya itu datang ke sini 2 orang. Yang satu gemuk, yang satu kurus. Cuman kalau yang gemuk itu suka sampai depan pintu kalau yang gemuk. Nah, kalau yang kurusnya itu dia diem di motor. Pokoknya jam 10 pas tuh si almarhum Pina itu SMS dulu, kamu ada di mana, mau ikut main enggak? SMS begitu. Mau ikut main enggak? Jam 10. Ya, jam 10. Nelpon lagi, pakai nelpon biasa. Nah, nelpon, dia ngomong, si Mega ngomong itu si Pina nelpon. Ada apa? Bilang kayak gitu. Nah, makanya udahlah nih, biarin aja, orang saya nggak mau main kok. Terus menerus, akunya risih, biarin. Tapi kan dalam pikiran saya asumsinya nggak ada lagi kejadian apa. Emang dulu dia bener seneng banget sama temen-temennya, sama si Eki juga. Nah, dia miss call tuh 3 kali. 3 kali berturut-turut. Kata si Mega, udah deh, udah lu Meg, nanti dia mau ngajak aku main. Kamu lagi sama siapa? Ini rame, kamu nggak apa-apa? Enggak, apa dia begitu? Aku lagi seneng banget nih, kamu sama Eki, begitu. Ini sempat nanya kamu nggak apa-apa. Kamu nggak apa-apa, tak nggak apa-apa. Orang aku lagi seneng-seneng aja sama si Eki, udah gitu.